Halo guys, gue Lutfi Sabili. Hari ini gue mau cerita ke kalian tentang pengalaman gue selama di kamar gue yang menurut gue agak mistis sih. Jadi kamar gue itu berada di bawah tanah gitu ceritanya. Jadi itu kalau misalkan dideskripsikan, rumah gue itu halaman rumah, pintu masuk itu ruang tamu, ruang TV, naik tangga dikit itu dapur, di bawah dapur itu baru kamar gue. Nah jadi dulu tuh kamar gue itu tempat saluran air gitu. Jadi kata orang-orang kan saluran air banyak hal-hal aneh atau mistis gitu kan. Jadi ya nggak heran sih kalau kamar gue agak-agak mistis gitu. Oke, dari sekian banyak cerita mistis di kamar ini, gue bakal pilih satu yang menurut gue yang paling serem banget. Ini kejadiannya waktu gue masuk kuliah. Dulu itu gue ikutan turnamen voli di kampus. Jadi gue tuh kalau pulang ke rumah tuh sekitar jam 11, jam 12 malam gitu. Nah waktu itu gue pulang jam 11 malam, langsung ke rumah, pulang, niatnya mau tidur langsung gitu kan. Tapi karena olahraga kan capek banget ya, jadi butuh istirahat dulu gitu. Tapi setelah lama-lama gue masih pengen olahraga gitu. Jadi gue main volley ke tembok itu, gue passing gitu kan, gue pantulin gitu. Gue pantulin kan otomatis kamar gue itu kan bergema gitu kan. Jadi sekarang itu kalau misalkan si bola itu mantul ke tembok bakal bunyi twing twing, di kayak bakal berisik gitu lah ibaratnya. Bodohnya gue tuh lupa kalau misalkan ya pada malam tuh nggak berisik kamar gue tuh gitu, ibaratnya. Ya apa boleh buat kan, misalnya gue pengen latihan gitu kan. Akhirnya gue tetap latihan, nggak lama ada suara cewek gitu kan, ketawa atau nangis, gue nggak tahu, pokoknya kayak kayak suaranya lah kurang lebih. Terus gue mikir kayaknya tetangga gue kali lagi ngobrol ketawa gitu kan. Begonya gue malah masih mantulin bola voli ke tembok gitu, pasing-pasing gitu. Ya terus nggak lama bunyi lagi tuh, makin pelan suaranya. Situ gue langsung megang bola gue langsung mikir, wah gila nih. Kan kalau menurut mitos itu kan, tuh kalau ada suara-suara misterius, menurut mitos, kalau ada suara-suara mistis gitu, kalau suaranya kencang, berarti si makhluk ini jauh posisi dari kita. Tapi kalau suaranya pelan, berarti makhluk itu ada di dekat kita. Itu gue langsung merinding banget, langsung gue lempar bolanya, gue langsung lari ke atas. Karena saat itu di kamar adik gue ada saudara gue lagi nginep juga gitu kan. BTW adik gue cewek, gue gak mungkin dong ibaratnya masuk gitu aja ke kamar adik gue yang saudara gue yang cewek juga. Akhirnya gue tidur di sofa di ruang tamu. Posisi gue saat itu menghadap ke arah jendela guys. Saat itu jendela tuh gak rapet gitu loh, jadi ada jeda gitu di tengah-tengahnya. Gue mau tidur tapi gue ngerasa ada yang ngeliatin gitu kan. Pas gue ke arah si jendela yang agak kebuka dikit itu, di tengah-tengahnya kayak ada orang ngeliatin gitu kan. Tapi gue ngerasa gak mungkin, kayaknya bayangan doang gitu kan, bayangan si gordennya. Tapi makin gue liatin makin jelas itu kan, kayak cewek berkerudung gitu. Atau gue gak ngerti pokoknya apakah dia lagi gini ke kaca atau ada pakai kerudung, gue gak ngerti, pokoknya bentuknya gitu. Gue masih mikir kayaknya bayangan gorden sih itu kan, soalnya kan bentuknya gitu kan. Jadi gue mikir, gue positive thinking, itu cuma bayangan gorden gitu kan, cuma bayangan gorden. Tapi kok gue makin merinding gitu kan. Pas gue lihat lagi ya, agak jelas sih bentuk muka itu gue jelas. Situ gue langsung jalan lagi ke kamar, gue buka kamar adik gue yang saudara gue, bodo amat. Akhirnya gue tidur di kamar adik gue, dengan saudara gue lagi nginep juga. Jadi posisi tidurnya tuh ini adik gue, saudara gue itu kan, mereka ya nyamping gitu. Nah gue tuh tidur di ibaratnya di kaki mereka aja gitu loh. Gue udah mulai ngerasa ya aman lah, karena gue kan nggak sendirian itu kan ibaratnya. Ya terus udahlah, untungnya saat itu malam aman, gue bisa tidur dengan tenang dan kondisi capek gitu kan, terengah-engah banget habis latihan voli juga gitu kan. Yaudah akhirnya gue bangun pagi-pagi, setelahnya gue nggak ngerasa yang aneh gitu kan. Akhirnya gue bangun tidur, ya gue ngerasa ya biasa aja gitu kan. Akhirnya sampai gue mau berangkat kampus, gue mandi dulu. Pas
basuhan pertama air itu gue langsung kerasa perih di tangan kiri gue. Itu pas gue lihat ke kaca ada garis 3 men, gitu, garis 3 seret seret seret, yang tengah yang panjang, yang kiri kanannya pendek, itu kayak Wolverine gitu lah, kayak X-Men. Dan itu masih berdarah men, masih kayak baru gitu darahnya. Gue mikir apa gue tidur sambil garuk-garuk gitu kan, tapi kan kalau garuk-garuk kan ibaratnya aja posisinya gini dong. Gue gak mungkin dengan niat gue giniin tangan gue begini, lagian gue kukunya gak panjang juga. Terus gak mungkin juga adik atau saudara gue kan, karena posisi tidur gue tuh di kaki mereka gitu kan. Itu darahnya masih kayak masih baru, itu masih perih banget. Saat itu gue ngerasa, wah ini berarti gue udah mulai dijailin gitu kan. Tapi gue kayak masih nggak percaya gitu. Akhirnya gue cerita ke keluarga gue. Ya begitulah, karena kesalahan gue malam-malam berisik, ibaratnya bukan ada yang ganggu juga gitu kan. Gimana menurut kalian? Percaya gak sih kalian kalau misalkan makhluk halus itu bisa menyakiti kita gitu, menyentuh kita dan membuat luka di tubuh kita gitu? Kalau gue sih nggak tahu ya, karena gue ngerasa sendiri, gue mungkin sedikit percaya. Tapi setelah itu ya udahlah, gue gak bakal melakukan hal-hal yang ceroboh lagi. Harus menghormati, meskipun mereka tidak terlihat, tapi mereka perlu kita hormati juga, perlu kita ada adabnya lah gitu sama makhluk hidup ciptaan Allah. Oke guys, komen ya di bawah menurut kalian ceritanya gimana. Kalau misalnya masih penasaran dengan cerita-cerita lain, boleh komentar di bawah dan request cerita-cerita horor lainnya. Gue Lutfi Sabidi, bye bye.